jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum bunda-bunda, kembali lagi di Aisyah Kitchen. Hari ini aku akan membuat resep somai ikan tenggiri yang mantul banget. Langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini aku sudah siapkan 1 kg ikan tenggiri yang sudah digiling, 500 gram tepung tapioka, 6 butir telur, 150 gram labu siam, ini sudah aku parut dan sudah dicuci bersih, 40 gram bawang putih cincang, 15 gram gula pasir, 15 gram kaldu bubuk, 40 gram minyak wijen, 15 gram garam, 40 gram saus tiram, dan 10 gram lada putih bubuk. Somai enak, yang pasti bumbu kacangnya juga harus enak ya. Oke, di sini aku sudah siapkan juga bahan-bahan untuk membuat bumbu kacang somainya. Di sini aku sudah siapkan 250 gram kacang tanah yang sudah digoreng, 100 gram cabai merah keriting, 400 ml air matang, 75 gram gula aren, 10 lembar daun jeruk yang sudah dibuang bagian tulang tengahnya, 20 gram bawang putih, kecap manis nanti akan aku gunakan 2 sendok makan, 5 gram garam, dan yang terakhir 5 gram kaldu bubuk. Gak lengkap makan somai kalau nggak ada tambahannya. Aku sudah siapkan taupong yang nanti akan aku isikan dengan adonan somai. Lalu ada kentang yang sudah dipotong 2 dan aku kerat-kerat seperti ini supaya nanti adonannya menempel. Dan yang terakhir ada pare yang sudah aku lubangi tengahnya untuk adonan. Langsung aja ke tahap awal. Di sini akan aku masukkan ikan tenggiri giling ke dalam chopper. Ini akan aku haluskan semua bahannya hingga tercampur rata. Karena chopper aku kecil, jadi aku masukkannya 3 kali ya. Oke, selanjutnya akan aku masukkan labu siamnya. Lalu aku masukkan bawang putihnya. Karena 3 kali giling, jadi aku bagi 3 semua ya. Kalau bunda-bunda choppernya besar itu bisa langsung dimasukin aja semuanya. Lalu aku masukkan garam, kaldu bubuk, gula pasir, saus tiram, minyak wijen, dan lada putih. Ini aku masukinnya asal aja ya, nggak harus ditimbang. Jadi dikira-kira aja untuk 3 kali giling. Karena nanti di akhir akan aku satukan juga semua adonannya di dalam satu wadah. Dan akan diaduk-aduk secara merata. Oke, ini untuk telurnya kan pakai 6, jadi aku masukkannya 2. Oke, ini akan aku chop semuanya hingga tercampur rata. Oke, ini sudah selesai aku chop. Untuk hasilnya ini sudah halus ya, bisa dilihat. Selanjutnya di sini akan aku masukkan tepung tapiokanya. Nah, ini tepung tapiokanya juga aku bagi menjadi 3. Oke, ini aku chop lagi sebentar aja, nggak perlu lama-lama, asal kecampur rata aja. Untuk ngechopnya asal aja ya, dipencetnya kayak gini aja. Selesai dicop, ini langsung aja aku pindahkan ke dalam wadah. Oke, ini akan aku lanjut menggiling yang kedua.
Caranya sama aja ya seperti yang pertama, tinggal campurkan aja semua bahan dan bumbunya. Selesai dicop, ini akan aku pindahkan ke wadah, dicampurkan dengan adonan yang pertama. Dan yang terakhir akan aku chop adonan yang ketiga. Caranya sama aja ya, seperti adonan yang pertama dan yang kedua, tinggal habisin aja semua bahannya. Selesai dicop, ini langsung aja pindahkan ke wadah dan dicampurkan dengan adonan yang sebelumnya. Setelah dicampurkan semua adonan, ini bisa diaduk-aduk ya hingga tercampur rata. Oke, setelah semua tercampur rata, tekstur akhirnya seperti ini ya, kental. Lanjut ke tahap berikutnya. Di sini akan aku isikan bahan-bahan yang lainnya, bahan tambahannya, yaitu pare, kentang, dan tahu. Ini akan aku isikan dengan adonan somainya. Biar seperti pada somai lainnya, ini akan aku kerat-kerat juga bagian adonannya dengan menggunakan garpu seperti ini ya. Nah, untuk kentangnya seperti ini aku kerat-kerat juga dengan menggunakan garpu. Selesai semua aku isi adonannya, ini akan siap untuk dikukus. Sebelum aku ngukus yang ini, aku akan bikin somainya terlebih dahulu. Di sini aku sudah didihkan air di panci secukupnya. Untuk ukuran somainya bebas aja ya. Kalau aku di sini ambil 1 sendok makan, lalu aku masukkan ke dalam air. Dan untuk bentukannya tuh abstrak aja ya, kayak gini, kriwil. Jadi langsung dimasukkan aja ke dalam panci. Oke, ini akan aku lanjutkan merebus semua adonan somai hingga habis. Oke, untuk somainya ini sudah matang ya, sudah mengambang, bisa langsung diangkat aja. Ini akan aku tiriskan dan aku lanjut untuk dikukus. Sebelum mengukus somai, aku akan kukus kentang, tahu, dan parenya terlebih dahulu. Oke, ini akan aku kukus sampai matang atau kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit, ini akan aku angkat dan aku lanjut untuk mengukus somainya. Ini tuh pas kukusannya dibuka, dari uapnya itu udah wangi banget, dari ikan tenggirinya ini udah kecium banget. Jadi bikin lapar dan pengen buru-buru nyobain. Oke, ini akan aku lanjut ya ngukus somainya. Ini kenapa dikukus? Biar teksturnya makin kenyal. Somainya akan aku kukus selama 10 menit, jadi nggak usah lama-lama ya karena tadi sudah direbus. Setelah 10 menit, ini somainya sudah mengembang. Oke, bisa langsung dimatikan saja ya kompornya. Somainya sudah ready, sekarang lanjut aku mau bikin sambal kacangnya. Aku akan haluskan cabai, bawang putih, dan kacang tanahnya. Oh ya, untuk menggoreng kacang tanah ini nggak perlu lama-lama ya, jangan sampai gosong. Pokoknya kalau lagi goreng tuh jangan ditinggal deh ya, takut gosong. Nah, untuk kacangnya ini aku sisakan sedikit ya buat aku cincang kasar, supaya nanti untuk saus kacangnya itu masih ada tekstur dari kacangnya.
Nah, ini sudah selesai aku blender. Tadi aku ngeblendernya aku tambahin air ya, jadi biar lebih mudah saat memblender. Jadi dari takaran air yang 400 ml aku pakai 200 ml untuk memblender. Oke, ini untuk sisa kacang tanahnya yang tadi aku sisain akan aku cincang dengan menggunakan chopper biar lebih cepat. Selesai di chopper, ini hasilnya seperti ini, bisa dilihat ya. Jadi yang pastinya nanti bumbunya makin enak karena masih ada tekstur dari kacangnya. Selanjutnya akan aku tumis bumbu kacangnya. Di sini aku sudah siapkan pan dengan minyak secukupnya, lalu akan aku tumis hingga matang. Jangan lupa untuk memasukkan kacang tanah yang tadi sudah dicincang kasar. Oke, ini akan aku aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa untuk sesekali diaduk ya bun ya, supaya bagian bawahnya itu tidak gosong. Selanjutnya, biar lebih wangi akan aku tambahkan daun jeruk. Ini daun jeruknya sudah dibuang bagian tulang tengahnya ya, supaya tidak pahit. Dan untuk bumbunya ini sudah matang, bisa dilihat dia sudah mulai keluar minyaknya. Selanjutnya akan aku masukkan kaldu bubuk dan garam, lalu aku aduk-aduk hingga tercampur rata. Lanjut akan aku masukkan gula aren. Aduk lagi sampai gula arennya ini larut ya. Nanti dia warnanya akan lebih cantik dari gula arennya ini. Selanjutnya akan aku masukkan 2 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk lagi hingga semua bumbunya ini tercampur rata. Dan yang terakhir akan aku masukkan sisa air yang tadi yaitu 200 ml. Ini aku masukkannya ke dalam blender yang tadi bekas blender bumbu ya. Karena sayang masih banyak sisa-sisa bumbu yang nempel di blendernya. Oke, ini lanjut akan aku aduk-aduk hingga tercampur rata dan airnya ini menyusut. Untuk kekentalannya bisa disesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Airnya ini sudah menyusut dan untuk kekentalan sausnya ini sudah pas ya, sesuai selera aku. Nah, bisa dilihat ya, aduh ini tuh enak banget, wanginya harum banget. Kalau sudah oke, ini bisa langsung dimatikan aja kompornya. Karena aku nggak sabar, udah banyak yang nungguin pada mau makan. Nih tadi aku angetin lagi di kukusan dan aku tambahkan telur rebus biar makin mantul. Sama ikan tenggiri siap dinikmati bersama keluarga di rumah. Ini langsung aku plating. Aku udah gak sabar dan anak-anakku juga udah gak sabar banget mau nyobain. Karena wanginya itu seruangan, udah harum banget. Dan ini untuk tekstur dari saus kacangnya. Aduh, ini tuh bener-bener menggugah selera banget ya. Apalagi masih ada tekstur dari kacang cincangnya, bikin tambah mantap. Oke, langsung aja nih, aku udah gak sabar banget. Aku udah ngambil piring buat plating dan nyobain langsung. Aku masukin aja semuanya dari tahu, somainya, kentang, pare, dan telurnya. Ini tuh bisa banget ya buat stok frozen, disimpan di freezer. Dan bunda-bunda bisa banget kalau bikin ini buat ide jualan. Untuk harganya bisa disesuaikan aja ya dengan harga bahan di tempat masing-masing. Apalagi ini pakai ikan tenggiri yang pasti rasanya nggak kaleng-kaleng dan harganya pun harus disesuaikan dengan bahannya. Karena ada harga, ada kualitas dan rasa. Walaupun harganya agak sedikit mahal, tapi kalau rasanya enak, udah pasti itu pelanggan akan puas ya.
Langsung aja disiram pakai bumbu kacangnya yang mantul ini. Ditambahin dengan jeruk limau biar makin wangi dan sedikit kecap. Kalau suka pedas bisa juga ditambahin dengan saus sambal. Kalau makan somai aku tuh nggak pernah skip yang namanya jeruk limau karena ini bikin tambah wangi dan tambah enak. Untuk kecap dan saus ini opsional aja ya, tergantung selera masing-masing. Jadi deh udah siap untuk dimakan. Gimana bunda-bunda? Ngiler nggak ngeliatnya? Ayo coba recook di rumah, yang pasti ini tuh rasanya benar-benar enak banget. Ikan tenggirinya terasa banget karena ikan tenggirinya ini lebih banyak ya daripada tepungnya, jadi ikan tenggirinya ini rasanya lebih dominan. Dan untuk tekstur dari somainya ini bener-bener pas banget, lembut, kenyal, aduh yang pastinya sih ini enak banget. Nah ini tuh cocok banget ya dibikin kalau lagi ada acara keluarga di rumah, jadi sekalian deh open PO. Terima kasih bunda-bunda sudah menonton video ini. Ditunggu untuk video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.